Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, kemarin ada telepon dari seorang teman hamba Tuhan. Dia ingin sharing begitu, saudara. Dia cerita begini, Pak, saya ini ikut dalam kelompok doa, tim doa, dan semuanya bersemangat. Kemudian di dalam doa itu mereka bersepakat, misalnya perang Israel dan Palestina. Itu mari kita tengking, kita hentikan begitu ya. Dengan kuasa, karena memang Tuhan Yesus kan mengajarkan bahwa kita ini punya kuasa ketika kita berdoa, mengucapkan perkataan iman itu kan kuasanya dahsyat. Gunung pun bisa dipindahkan, perang pun bisa dihentikan gitu ya saudara. Nah itu ketika itu dilakukan dia merasa tidak damai sejahtera. Dia berpikir begini, teman saya ini berpikir begini, kalau memang itu ketetapan Tuhan bahwa itu adalah peristiwa yang harus terjadi, yaitu adanya peperangan, adanya yang seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, kamu akan mendengar deru perang, kabar-kabar tentang perang, adanya peperangan, ya bahkan meterai meterai yang kedua ketika dibuka oleh anak domba itu, meterai yang kedua itu kan langsung keluar kuda merah padam yang merebut damai sejahtera, kemudian dia melakukan pembunuhan. Ini kan perang saudara ya, dan kemudian dia memegang sebilah pedang besar. Jadi ini kan perang, gambaran perang. Nah kalau perang itu memang harus, bahkan itu dikatakan anak domba itu mengupas, membuka akan meterai tersebut supaya apa? Supaya terjadi kan. Nah kok sekarang ini kita berdoa untuk menghentikan itu, apa itu enggak malah ngelawan Tuhan, dia bilang gitu saudaraku. Waduh, ini pertanyaan yang sulit. Ya saya bilang bahwa begini Pak, kalau memang itu adalah penggenapan dari nubuatan, artinya itu adalah firman yang memang harus dilewati, harus terjadi. Kita memang tidak bisa membatalkannya. Tapi bukan berarti gereja itu sebagai pembawa damai berhenti untuk membawa damai ketika terjadi peperangan. Dalam ketidaktahuan kita, apakah itu memang penggenapan dari apa yang tertulis yang tidak bisa dibatalkan, atau itu adalah sesuatu yang belum sampai pada waktu di mana itu harus terjadi. Nah, kita kan tidak tahu, kita bisa berdoa, begitu saudara. Paham ya? Jadi dalam ketidaktahuan kita, sah-sah saja kita berdoa sesuai dengan posisi kita sebagai gereja Tuhan yang menjadi pembawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena kamu akan disebut anak-anak Allah, ya kan? Anak Allah itu kita. Nah, anak Allah ini harus bawa damai. Di dalam doa kita, ya kita melepas damai sejahtera, ya tidak salah, saudara. Kita mengharapkan damai, nggak keliru. Tetapi kita juga harus punya pengetahuan bahwa kalau memang itu adalah penggenapan dari nubuatan yang memang tidak bisa dibatalkan, ya kita pun tidak boleh gelisah. Tetapi dalam praktek, kalau ada kesempatan kita dapat membawa akan damai. Misalnya ada korban kita bisa tolong misalnya. Ya sebatas itu. Tapi perangnya sendiri memang sesuatu yang memang sudah tertulis dan harus digenapi. Jadi ada dua hal yang harus secara bijak kita fahami. Nah, doanya boleh enggak kita doa minta? Boleh. Yang lucu, saya ingat akan satu ayat yang memang ini rasanya aneh ya. Coba saya bacakan Matius 24, saudaraku. Ini sebagai pembanding saja. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan.
Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Nah, ini kan seakan-akan kan peristiwa itu harus terjadi, betul enggak, saudara? Pembinasa keji nanti berdiri di tempat kudus, karena itu sudah dinubuatkan oleh Daniel. Kemudian Tuhan Yesus berkata pada waktu itu, orang yang di Yudea, larilah ke pegunungan. Orang yang di peranginan di atas rumah, jangan turun untuk ambil barang. Jadi barang-barang kamu tinggalkan, harus cepat. Orang yang sedang di ladang, jangan kembali ambil pakaian, langsung lari aja ke gunung gitu. Kalau ibu-ibu yang menyusu hamil atau sedang menyusu bayi pada masa itu, wah itu repot gitu. Ya Tuhan ngomongnya enteng aja gitu. Karena itu peristiwa yang harus terjadi. Nah kemudian ayat 20, ini yang menarik untuk direnung. Berdoalah, jadi pada masa-masa seperti itu kita bisa berdoa. Supaya waktu kamu melarikan diri itu, jadi berdoanya kan sebelumnya. Berdoa sebelum mengantisipasi nanti ketika saatnya tiba aku harus melarikan diri. Sebelum itu aku harus berdoa supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Berarti ini mungkin beberapa bulan, beberapa tahun sebelumnya ketika tanda-tanda mulai terjadi, mereka disuruh berdoa sama Tuhan. Doanya, Tuhan, peristiwa pembinasa keji berdiri di tempat kudus itu kalau bisa jangan musim dingin dan jangan pada pas hari Sabat. Hari Sabat bagi orang Yahudi repot, saudaraku ya, nggak ada orang jual beli dan sebagainya ya. Jadi untuk hal-hal tertentu itu mereka akan mengalami banyak kesulitan. Disuruh berdoa supaya jangan pada hari Sabat atau pada musim dingin. Musim dingin, wah repot. Mereka butuh perlengkapan musim dingin dan sebagainya. Padahal tadi kalau kamu sedang di ladang, kamu tidak usah kembali ke rumah untuk ngambil perlengkapan. Langsung aja naik ke gunung. Nah, berarti kan di sini ada dua hal yang sepertinya satu sisi ini harus terjadi, tapi di sisi lain kamu juga boleh berdoa supaya jangan pada pas musim dingin. Kok seperti ada negosiasi ya? Yang harus terjadi itu kan seakan-akan bisa digeser. Kalau Tuhan mengabulkan, ya enggak usah musim dingin, enggak usah pas hari Sabat gitu. Ngerti ya, Sir? Tapi itu harus terjadi. Berarti kita ini bisa bernegosiasi dengan Tuhan untuk sesuatu. Kita berdoa itu kan memohon ya. Mohon, sepertinya bernegosiasi. Mohon, Tuhan kalau memang perang ini memang tidak bisa dihindari, kami berdoa, anak-anak kecil itu jangan jadi korban Tuhan. Misalnya, supaya ada pertolongan bagi mereka, itu bisa. Jadi detailnya kita bisa minta sama Tuhan, tapi secara gambaran besar dari sebuah peristiwa itu memang harus terjadi. Kira-kira seperti itu, saudara. Jadi kita jangan bingung ya, jangan bingung. Seperti teman saya tadi bertanya, saya bingung ini saya harus berdoa seperti apa, apakah doa seperti ini benar? Kalau memang itu harus terjadi, mengapa kita berdoa? Iya, saya bilang, wong Tuhan Yesus sendiri yang membuka meterai-meterai, kemudian malapetaka itu berdatangan. Ya, soal kalau meterai pertama, saudara ya, yang misalnya kuda putih. Kuda putih itu kan ditafsirkan ajaran sesat. Nah, kalau ajaran sesat itu merajalela, ya kita diam saja. Enggak, ya kita counter. Kita counter. Seperti yang kita lakukan, saudaraku. Ada ajaran sesat, kita counter sebisa mungkin. Tapi itu tidak bisa dicegah, tidak bisa dihilangkan, begitu. Jadi kita tetap harus menjadi jawab dalam setiap kondisi, setiap keadaan, situasi. Tuhan Yesus berkati.